Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al-ayah. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu an fa ayyusin bin a'taita minha ajza'aka al-hadits. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur, nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna kasahabae nu ibadah nurutkeun galuh rasulna. Para wargi miwah para sepuh, ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Ranca Bali melalui ikhtiar pimpinan cabang pemuda Persis setelah terjeda sejenak masa di hampir 2 bulan guna mendapat kesempatan berharga merasakan kenikmatan hidup di bulan Ramadan dan beridul fitri dalam keadaan berbahagia, dan tak lama lagi insyaallah kita pun kembali dipertemukan dengan hari raya Idul Adha nan penuh makna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian melanjutkan upaya telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di balik keputusan-keputusan Jam'iyah Persis yang ditetapkan oleh para ulamanya melalui sidang Dewan Hizbah, khususnya seputar zakat dalam kurun waktu Bapak Ibu kurang lebih 42 tahun sejak Ketua Dewan Hizbah oleh Al-Ustadz Abdullah hingga masa sekarang Ketua Ustadz Zainandang. Di antara keputusan sidang Dewan Hizbah seputar zakat tentang mustahik zakat dan skala prioritas dalam pembagiannya. Mari kita awali kajian ini dengan mengkaji kembali petunjuk Quran tentang mustahik yang disebut dengan 8 asnaf. Saya tidak akan bacakan kembali teks ayat dan terjemah surat At-Taubah ayat 60, tapi yang ingin ditelaah ayat ini paling tidak ada 2 aspek yang hendak ditekankan. Pertama, membicarakan kriteria asnaf. Yang kedua, uslub, gaya bahasa pesan Al-Quran dalam mengungkap sasaran atau mustahik zakat. Nah, karena pemuda Persis minta kajian ini tentang skala prioritas, maka aspek kriteria asnaf tidak akan dibahas, dan saya yakin kriteria asnaf sudah banyak dibahas khususnya oleh para mubalik dan asatid di Ranca Bali. Nah, jadi fokusnya tidak pada fokus pertama, tapi fokus pada aspek yang kedua, yaitu dalam mengungkap mustahik zakat. Ayat Al-Quran menggunakan uslub, gaya bahasa sastra yang bernilai tinggi, yaitu pada At-Taubah ayat 60 terdapat 2 huruf yang masing-masing mengiringi asnaf, 4 asnaf pertama dan 4 asnaf kedua. Asnaf pertama Bapak Ibu diiringi huruf lam, li. Sedangkan asnaf kedua diiringi huruf fi. Bahkan uniknya pada asnaf kedua fi-nya diulang.
Selangi Bapak Ibu, jangan berkedip, jangan bernapas. Jadi saat menyampaikan asnaf zakat 8 tadi dibagi 2 gitu. Kelompok 4 pertama dimasuki dikantet apa budak enak kantet gitu bahasa Jerman. Jadi diiringi dengan huruf lam atau li. 4 kedua diiringi dengan huruf fi. Nah, maka huruf lam mengiringi kalimat untuk mustahik pukoro, masakin, amilin, mu'alaf. Tah nalika ngobrolkeun 4 asnaf ieu mah hurufna teh lam. Sedangkan huruf fi mengiringi kalimat dan mustahik rikob, gorimin, sabilillah, ibnu sabil. Bahkan fi diulang. Wa fi rikob wal gorimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka penempatan kedua huruf tersebut tentunya bukan suatu kebetulan, tetapi mengandung nuktah atau rahasia halus dan isyarat penting, antara lain tentang skala prioritas mustahik zakat. Jadi ayana lam jeung fi teh gitu, itu teh isyarat tentang skala prioritas. Dalam pandangan Dewan Hisbah, dalam hal ini diwakili oleh Al-Ustadz Abdurrahman sebagai Grand Sheikh, Grand Master para anggota Dewan Hisbah, penempatan kedua huruf tersebut, baik li maupun fi, mengandung arti bahwa 4 asnaf pertama adalah pemilik zakat. Artinya mereka berhak mendapat bagian untuk dirinya sendiri, yang kami sebut hak konsumtif. Ini penting Bapak Ibu, karena nanti bukan sekedar skala prioritas, termasuk prosentase diperbesar pada asnaf tertentu. Jadi nahabet kaasupan li berarti nu opat kenging zakatna teh mutlak keur pribadi, maka terserah rek dipake naon salama sanes keur kemaksiatan. Tapi opat nu kenapi tidak semata-mata milik pribadi, eta bentenna. Nah, sementara 4 asnaf kedua, mereka berhak menerima zakat untuk kemaslahatan yang berkaitan erat dengan misi dan situasi, bukan semata-mata kebutuhan pribadi, yang kita sebut hak produktif. Ya, sekali deh ya, terutama kangola sebagai masukan. Contoh, Gorimun Bapak Ibu, oke, bukan semata-mata orang berhutang. Contoh. Kapan seseorang disebut gorimun? Tidak bisa dihitung dengan nominal. Aya jalmi hutangna 1 juta gorimun lantaran ti karelep. Aya orang yang hutangna 5 miliar can ti karelep. Sok sanajan sabeheung caina teh kitu. Saya ulangi Pak. Jadi gorimun tidak bisa diukur oleh nominal. Tapi seberapa parah hutang itu, maka gorimun bukan sekedar hutang tapi pailit. Disebut nanti bangkrut. Bilih kejol aya jalmi kalaz nyebatkeun abdi gorimin. Sabaraha hutangna 100 juta bisa mayar, bisa can gorimin. Sok sanajan rada tersendat, sakapeung mayar, sakapeung henteu gitu. Aya keneh ngalawan. Nah, karena gorimin kemasukan huruf fi, maka tidak boleh gorimin dibere jadi pakai dahar. Gorimin dipakai mayar balikan beas temenang.
dibere teh keur mayar hutangna. Maka sakapeung tidak perlu dikasih ke orangna tapi hutangna beres. Contoh Bu, gorimin teh debitur nu boga hutang, maka olehlah ditepangkeun sareng kreditur. Terkadang mah tadi narima kwitansi lunas we. Itu yang dimaksud dengan fee. Beda sareng tadi miskin, beda sareng fakir, beda sareng amil, beda sareng mualaf. Begitu nampi zakat bebas kumaha manehna. Itu yang harus dipahami kenapa ada fee. Sebab lamun tadi gorimin menang hutang dibalikan motor, lain dibayar hutang terjadi gorim, teh menyalahi fee. Maka sekali deui kalau asnaf yang dapat fee namina hak produktif, lamun asnaf nu kenging li hak konsumtif. Karena apa? Ada misi dan situasi. Oke? Itu contoh gorim. Jadi gorim diberi zakat sangka naon terbebas dari hutangna. Maka andai kata ada lebih, beres ya hutangna, pek lebih, daya diskon ti kreditur gitu. Diskon lunas dipercepat gitu. Ih, gorim teh kedah wawartos. Kamu jaki teh kiki, kamu jaki teh gitu. Naon kamari teh hutang teh 60 juta, abdi teh pailit, ternyata alhamdulillah aya diskon. Ieu diskonakeun bagaimana? Cek mujaki teh bebas, beres. Nah itu contoh, tidak bebas. Begitu juga fisabilillah. Bapak Ibu, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan. Oke, mujahid fisabilillah, bade masjid, bade madrasah, diberi bukan karena sangsara. Sok sanajan tiasa jadi para petugasna sangsara. Matak sabilillah mah dibere teh lain entong karena karunya lamun ukuna 5 pek. Tapi sabilillah mah karena memang pantas didukung. Punten Pak, pasien cenah eta naon? Ustad, sorry bro, biar miskin asal sombong, ustad ge miskin teu loba omong. Gitu. Jadi bukan karena miskinnya, tapi karena misi. Makanya punten Bapak Ibu, cek sepuh mun masihan sing dangdanan. Maknya sabilah di pasihan 30.000. Ari lawan kudu Israel. Halo. Tak kaus ku simurin diprogramkeun. Maknya aya mujahid Persis tadi, hayo we HP-na teh loading. Cek teh kaburu dibom ku Israel. Paling penting ngirim dalil gitu teh, Pak. Kajen tadi loba kuota 500 sinyal eueuh. Tah Pak. Jadi nepi ka dipangmeserkeun karena pantas didukung. Tadi keur madrasah, keur masjid siga urang ena ngabangun, Bu. Lain karena karunya teh boga duit, lantaran urang pantas ngadukung. Jadi ulah sekali-kali ngabantu madrasah, ngabantu masjid, karunya cenah teh aya kenceleng teh kenging karunya. Lantaran mantuna teh fi ada misi, bukan semata-mata urusan kebutuhan konsumtif. Siap Bu? Halo? Gedengan cisim kuring Bu? Kadek kamu mustahik? Tak kerjaman budi keneh kamari. Bud, gedengan lamun urang tadi dibere ku mujaki bari melak cangkeng gitu. Rek zakat moal sia gitu, nganuhunkeun gitu. Ieu mah punten geura bari jeung komo sabillah urang teh Bu. Nyandak maaf. Bari pupuntenan gedengan gitu. Aden bilih bade zakat gitu. Can aya anjing galak gitu kan. Dibalik, maya moal sia. Ini yang terkadang jadi terbalik. Karena fee bukan semata-mata kebutuhan pribadi, tapi ada misi. Teta kaperyogian li jeung pi teh kitu. Punten ya, as bisi antum dibere zakat sabilillah. Maka sedapat mungkin si zakat teh keur produktivitas. Ciga ayeuna usum ayeuna as gitu. Naon? Kapan ustad teh disuruh berkualitas, tapi sumber bacaan teh boga. Minimal ayeuna aya AI. Tapi AI nate gratisan tong gratisan salah sakal sia. Lamun bapak ibu nganggo AI,
Kita maca kitab salah nanti 10. Tapi nu mayar mah mun salah bisa dicarekan. Nah, da mayar, Bu. Ieu mah geura nyarekan mayar henteu cek aya teh gitu. Mayar dong gitu. Nah, kan butuh. Maka ditopang kudana sabilillah supaya naon teu kaganggu dakwahna. Entong kejadian tadi Ustad bubar ngaji lantaran kempes ban. Hayo we kempes atuh kitu. Sanes alim ngamayan sana naon teu ngarti sana lajna gitu. Itu sekali lagi. Jadi 4 kemasukan hak konsumtif. Bebas. Tapi 4 yang kemasukan pada dasarnya ada misi dan situasi yang harus diselesaikan, yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan. Dah, kira kurang lebih Bapak Ibu Ustaz Abdurrahman hilap deui punten dikoreksi tahun sabaraha pamit telepat ieu tahun 70-an. Tos masihan kias. Jadi Amin Muhtar samemeh bisa maca kitab, tos kenging pencerahan heula ieu dina Risalah Alit. Ustaz Abdurrahman utamina di Istibta majalah Risalah oge dikiatan ku Dewan Hizbah kadienakeun ke ku simbureun ditingali hasil sidangna. Nah, maka berdasarkan analisa usul Al-Qur'an dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar sasaran zakat itu dari 4 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama terdiri atas orang-orang yang berhak menerima zakat untuk dirinya sendiri, yaitu al-fuqara, masakin, amilin, dan mu'alab kulubuhum. Sedangkan bagian kedua terdiri atas orang-orang yang berhak menerima zakat bukan semata-mata kepentingan pribadi, melainkan untuk kemaslahatan misi dan situasi mereka, yaitu Rikob, Gorimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Maka petunjuk skala prioritas dari penggunaan huruf berbeda dalam ayat mustahik zakat antara li dan fi ditegaskan pula oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, dan ini juga yang menjadi rujukan pembanding Ustadz Abdurrahman. Kurang lebih begini Bapak Ibu kalau saya terjemahkan, nanti Ka'as asli nama as, teks Arab nama. Perpindahan dari huruf li pada 4 asnaf pertama kepada fi pada 4 asnaf kedua mengandung rahasia, yaitu untuk memberitahukan bahwa 4 golongan kedua ini lebih layak untuk diprioritaskan daripada 4 golongan pertama. Karena fi menunjukkan makna wi'aun atau wadah, tempat yang meliputi, maka ayat itu memberi peringatan tanbih bahwa mereka lebih berhak untuk dijadikan tempat diletakkannya zakat, dijadikan sebagai lahan dan saluran zakat. Dengan bahasa lain, sebagai tempat harapan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Adapun pengulangan kata fi pada firman-Nya wa fi sabilillah wabni sabil mengandung keutamaan skala prioritas bagi kedua golongan dina nu opat kadua gitu. Yaitu fi sabilillah dan Ibnu Sabil atas golongan budak, Rikob, dan Gorimin. Itulah kurang lebih Bapak Ibu dalil utama bab skala prioritas diisyaratkan oleh Quran. Maka pertanyaan dari panitia kajian, apakah amil atau muzaki mesti mendistribusikan dan menyerahkan zakat kepada semua asnaf yang 8 dan menyamaratakan prosentase zakat yang dibagikan di antara mereka, maka isyarat li dan fi menunjukkan kebolehan, bahkan keutamaan. Nah,
saya tegaskan lagi secara nas gitu. Dalam pandangan Dewan Hizbah, semua harta zakat boleh diberikan kepada sebagian asnaf tertentu saja untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Selain itu, tidak ada kewajiban untuk menyamaratakan pemberian tersebut kepada individu yang diberinya, tapi boleh melebihkan prosentase bagian yang satu dengan yang lain sesuai kebutuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebutuhan pada dasarnya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, saya paling suka contoh ini, Pak. Oke. Siga ukuran miskin. Oke. Ayat 10 miskin teh cantang tu rata. Maka ketika ada zakat bulan ini, prioritaskeun ka saurang, mudah-mudahan tahun hareup eta jadi mujaki, giliran nu sanes boleh. Oke, urang hendak contoh. Bapak Ibu, aya jalmi miskin budakna 2 lebih miskin daripada miskin nu budakna 5. Halo. Nah, lantaran nu 2 mah gembul daharna. Ada nu 5 ancin gitu. Apal ancin gitu. Jadi, cenah si eta teu tentang tuh nu 2 budak bisa jadi leuwih miskin sebab garembul dahar. Nah, gitu Bu. Dah, itu sekali lagi, lamun tadi gorimin mah tidak bisa diukur dengan tadi nominal hutang, urusan miskin tidak bisa dihitung kalau loba budak gitu. Maka boleh jadi teboga budak beki miskin. Nah, kapan loba budak mah anu mantuan budakna, nu teboga budak mah eueuh we gitu. Boleh. Margi zakatna Bu 300.000, ari miskinna 10 sabaraha ewang. 30 ewang enggak usah. Terkadang keur ayeuna 300 bro kahiji. Atau pugu-pugu jadi biasa karung misalkan gitu. Nu hiji teh telepon, "Bro, kayaknya ente mah gitu." Itu boleh gitu, Pak. Tekedah tiar bagi rata gitu. Jadi antar asnaf nu 8 tidak harus semua kabagi, begitu juga satu asnaf tidak selalu disamaratakan. Kita kira langkung pandangan Dewan Hizbah Bapak Ibu. Nah, sementara menguatkan isyarat Quran, maka yang menjadi dalil kebolehan skala prioritas juga mengacu kepada beberapa hadis. Yang pertama hadis Hudzaifah. Ketika membicarakan tentang surat At-Taubah ayat 60. Maka Hudzaifah berkata, "In syi'ta ja'altahu fisin pin wahidin aw sinpaini aw li salasatin." Apabila engkau berkehendak, maka bisa zakat itu ditempatkan pada satu asnaf, 2 asnaf atau 3 asnaf. Dalam riwayat lain dengan redaksi ida wadoktaha fisin pin wahidin azza'aka anka, apabila engkau memberikan zakat hanya pada satu mustahik saja, maka itu sudah cukup bagimu. Dalil kedua, hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Idza wada'taha fi sinfin wahidin fahasbuka." Apabila engkau memberikan zakat dengan prioritas pada satu sasaran, satu asnaf dari asnaf-asnaf zakat, maka hal itu cukup bagimu. Adapun firman Allah, "Innama shadaqatu lil fuqara wa sampai 8 disebut, bukan berarti harus rata sekali bagi. Li an la taj'alaha fi ghairi hadil asnaf, tiada lain maksudnya nu penting tong kaluar tinu 8. Itulah fungsi inama. Jadi tong aya mustahik nu kasalapan, siga bapak naon pakir miskol gitu. Eta mah teu kaasup nu 8 pakir miskol mah Bu gitu.
Jadi pakai inama itu sanes hartosna sekali ngabagi kedah 8, tapi maksudna tong aya mustahik nu 8. Jangan keluar dari yang 8. Kitu maksudna sahur Ibnu Abbas. Yang ketiga, pendapat demikian, yaitu boleh skala prioritas. Di satu asnaf atau di beberapa asnaf saja menjadi pegangan para sahabat yang lain. Misalnya Umar bin Khattab. Begitu juga dipegang oleh generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in seperti Sa'id bin Jubair. Ki Jubair itu. Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Yasar, Abul Aliyah, dan Ibrahim An-Nakhai. Yang keempat, perkataan Imam Abu Thawr. Menurut pendapat kami, permasalahan pembagian zakat tidaklah ada kecuali berdasarkan ijtihad penguasa. Jadi nalika bade memprioritaskan bade mana heula teu dalil. Nu pasti mah kenging. Tapi mau menetapkan mana kebijakan. Kalau di Jamiah Persis mungkin di Bidgar Zakat, di ketua PC, atau di direktur las. Gitu. Karena kedah nu mana heula teu aya dalilna kedah nu ieu. Tapi dalil boleh skala prioritas ada dalilnya. Nah, maka mana di antara sasaran atau mustahik itu menurut pemimpin lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, maka itulah yang harus diutamakan. Dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun zakat itu bisa berpindah, entong jadi mustahik permanen gitu. Tiap tahun teh abdi mustahik we miskin, dah hoyong abdi ge berganti posisi jadi muzaki. Bu, tukeran tiasa teh ibu ayeuna mustahik, abdi muzaki. Enjing ibu deui mustahik, abdi muzaki gitu. Nikmat jadi mustahik gitu. Da abdi ke kabita bu doakeun mudah-mudahan tahun payuna abdi nu masihan. Kitu itu teh diharapkan terjadi perubahan. Maka sasaran yang lebih membutuhkan dan lebih banyak jumlahnya senantiasa harus didahulukan dimanapun mereka berada. Demikian juga dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi di dalam kitabnya Fiqh Zakat yang kami kutip di halaman 667. Terakhir karena sudah jam 6 gitu buta. Kelima, kebolehan memberikan zakat pada seorang mustahik dari salah satu asnaf atau skala prioritas pada dasarnya tidak ada bantahan. Tidak ada pula tidak termasuk syubhat. Jika nanti kita membaca ada hadis tuhrotan li soim wa tu'matan lil masakin nalika zakat fitrah, atau wa turaddu ila fuqaraihim minal agniya min agniyaihim ila fuqara, disebut tadi pakir wungkul nalika zakat simpanan, atau tu'matan lil masakin ketika membicarakan zakat fitrah, namina tansis skala prioritas bukan taksis, bukan mengkhususkan. Nah akhirnya Bapak Ibu, maka Dewan Hizbah di dalam keputusan sidang, yaitu di tahun 92, tepatnya tanggal 25 Januari, berkenaan dengan kriteria mustahik zakat. Dalam salah satu keputusan, pada lampiran keputusan di tahun itu, Dewan Hizbah kembali mengutip pandangan Al-Ustadz Abdurrahman. Kata Ustadz Abdurrahman, mustahik zakat
yakni yang berhak menerima zakat atau zakat fitrah atau zakat lainnya ada 8 golongan. Tetapi tidak berarti semua golongan itu harus mendapatkannya. Dari antara mereka ada 4 yang boleh menerima untuk dirinya sendiri. Ialah fakir yang tidak dapat bekerja, yang miskin yang bisa bekerja tapi tidak mencukupi keperluan hidupnya sebagai manusia, mu'allab dan amilin atau su'at, yakni yang kerja kasar dalam menyelesaikan zakat tersebut, memikul, mengirim, menagih. Dan yang 4 golongan lagi berhak menerima tapi bukan untuk dirinya, yaitu yang pailit hutangnya masih banyak, kekayaannya sudah habis, ia menerima bukan untuk dipakai atau dimakan, tapi untuk pembayaran utang. Seorang hamba sahaya yang sekarang sudah tidak ada, bila akan menebus dirinya, ia menerima zakat untuk disetorkan kepada pemilik dirinya, untuk membebaskan dirinya dari penghamba sahayaan. Begitu juga orang-orang bekerja fisabilillah, yaitu pengurus masjid, pengurus madrasah, atau badan usaha tabligh yang sifatnya menegakkan, menggalang, menjaga, dan menambah kekuatan Islam. Tidak boleh pengurus ikut makan. Dalam arti kebutuh pribadi gitu. Ongko itu dana sabilillah, tapi ku anjeunna dipake meuli HP. Tapi HP nate teh aya hubungan jeung jihad media sosial gitu. Murni we kaperyogian nyarira ku pengurus itu tidak boleh. Karena kebutuhannya bukan semata-mata urusan pribadinya. Tapi ia boleh menerima sebagai kapalah. Contoh asatid. Upami di pesantren Ustadz dedamang. Gajina dipotong. Ditambahan kuduna mah gitu. Nah, jadi pada saat sudah diterima ku Ustadz di pesantren, tos ditampil jadi transfer Ustadz, tos ditampil tadi ku para kumarbot, maka itu namanya kapalah sudah bukan lagi fisabilillah. Saupami tos ditampi ku lembagana, maka bari dipeserkeun semen gitu, bari dipeserkeun sapu, daerah mah modern bari didamelkeun naon vacuum cleaner, terserah. Karena sudah timbang terima yang namanya posabilillah. Kalebet ngagajih tukang, siga tukang bangunan, digaji ku pesantren, digaji ku boleh, dah sudah bukan lagi zakat. Tapi meren ustad dah datang protes. Nosok ieu UMR 1,5 juta kan gitu. Kan sabilillah namina oge, tapi lamun aya nah tadi gedean. Mun eueuh wayahna, mun gede siap ditambah. Gitu, Bu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Ustadz Abdurrahman yang dikukuhkan dalam sidang Dewan Hizbah. Skala prioritas itu boleh, bade numanana itu kebijakan namanya. Karena antar satu daerah boleh jadi dari 8 asnaf cuman tersisa 2 asnaf yang ada. Asnaf nate A jeung B. Di daerah yang lain D jeung E. Belum tentu sama. Nah, dalilnya itulah yang kira-kira menjadi dasar Dewan Hizbah mengukuhkan kembali apa yang telah ditetapkan oleh para orang tua dan guru kita di Jamiah Persatuan Islam, paling tidak sejak zaman Tuan Hasan dalam soal jawab. Demikian juga oleh Ustadz Abdurrahman dalam istifta, dan dikukuhkan oleh generasi murid-murid Ustadz Abdurrahman. Dan insya Allah paling tidak sampai hari ini keputusan ini belum direvisi atau tidak dirubah tentang kebolehan skala prioritas tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu, yang pertama, bagi kita yang mendapat amanah harta untuk menunaikan zakat, paling tidak dengan penjelasan ini jangan sampai salah sasaran.
Ari cek orang Bandung mah Bu, ada 2 orang atau 3 orang yang memang pantas untuk diberi zakat. Tapi tadi nu hiji minim gitu. Nu hiji banjir. Naon loba teuing zakatna. Nah, sehingga dengan penjelasan ini, oh ibu aya nama apal. Dasar urusan ge kenging. Silahkan. Yang menurut kita dia lebih layak. Begitu juga kita bidgar zakat yang mendapat amanah dari muzaki saat dititipkan, pada dasarnya dibolehkan untuk membuat skala prioritas di daerah masing-masing dalam kerangka apa? Kemaslahatan untuk terwujudnya syiar Islam. Ya. Terakhir asli ya, bisi hilap. Koma bunya dasa kapeng di zaman ayeuna mah terkadang lisanul hal absoh. Bahasa aksi lebih seket daripada bahasa mimbar. Cek guru urang mah dakwah ala makani nasi, bil kuah ala makani nasi. Maka kesempatan zakat teh jadi syiar jeung alat dakwah. Seperti kami Bu tebar kurban Bu, tos 18 tahun. Daerah-daerah Persis yang minim dari kurban, kapan lebah kurban mah moal ningali Persis, nu penting aya daging. Itu kan kesempatan Bu. Oke, tos 18 tahun kami berputar. Kami beredar. Terutama daerah-daerah minim. Quran sunnah ayat tapi minim tadi dukungan dan jarang kurban. Selalu diadakan apa Bu? 1 tabligh akbar. Oke. Seperti kami ke Cilacap Pak. Itu mustami bisa sampai 200. Ngajina sampai jam 2 Janari. Tabligh akbar. Genahna naon Bu? Lamun ngaji tadi dina kurban. Cek sim kuring Bapak Ibu. Kalau fatwa saya tidak diterima isuk mali bagi daging. Genah eta teh Bu gitu. Inilah kesempatan yang namanya tadi distribusi zakat. Karena boleh jadi di papagahan diajak asup Persis mah moal daekeun, tapi lamun kubeas sok sanajan stempel Persis nama dipicen bae dari dahar. Inilah cara-cara yang diajarkan Bu, bahwa ternyata dalam urusan zakat bukan sekedar timbang terima 1 letter 2 letter, tapi Anda diaku ku Islam melalui wasilah muzaki atau alaz Persis. Itu kesempatan apa? Adanya tadi syiar yang harus terus kita gelorakan. Ya sekali deh ku dalil mah cantang tunarima, tapi ku dalil beas mah gitu. Itu yang sebut dengan dakwah bil kuah ala makani nasi. Okay? Jadi entong kieu punten Bu, ari narima zakat nah hayo ari ka Islamna jauh. Padahal dengan zakat orang itu disadarkan tah begitu tingginya perhatian Islam ka anjeun. Nya atuh minimal tiap tahun narima zakat teh sing rada deuheus ka Islam. Tah mudah-mudahan Bapak Ibu dengan cara tebar kurban, tebar zakat melalui Jam'iyah Persis, maka kehadiran Persis dirasakan mengundang orang simpati untuk bergabung dalam jihad Jam'iyah Quran Sunnah Persatuan Islam. Nah Bapak Ibu, karena lapar jua yang memisahkan kita, demikian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum.